Right. Oke, ya kemarin kita udah sampai di tahapan pengelolaan keuangan desa gitu ya, dari yang perencanaan melalui pembangunan penyusunan RPJM desa, kemudian RKP desa dan juga rancangan APB desa, kemudian di kegiatannya untuk mencari bukti-buktinya atau hal-hal yang udah dilakuin, kemudian penata usahanya melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan juga laporan dari buku bank gitu. Kemudian melalui setelah itu kita langsung ke pelaporan dari laporan semesteran, ada semester 1 dan laporan akhir tahun, di mana laporan semester 1 itu biasanya dilaksanakan pada bulan Jangan Agustus. cepet-cepet, Pak. Oke, flashback aja ini. Di mana laporan keuangan desa itu di semester 1 itu pada bulan Agustus, kemudian laporan akhir tahunnya itu di bulan Januari atau 3 bulan setelah tahun anggaran berjalan gitu. Kemudian nanti ke pertanggungjawabannya tentang peraturan desa. Nah, untuk hari ini saya mau ke pencatatan tentang pendapatan desa, belanja desa, dan juga pembiayaan desa. Ini juga udah kita pelajari dulu waktu di akuntansi pemerintah daerah, yang di daerah ada pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Seperti itu. Gitu. Nah, untuk pengelolaan keuangan desa, ini siklusnya ada seperti ini. Gitu. Ada APB desa. Nah, APB desa itu nanti mencakup ada ADD. ADD itu anggaran alokasi dana desa. Kemudian kita lihat ke pendapatan-pendapatan desa. Di situ ada hasil usaha, ada swadaya, ada partisipasi gotong royong, kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah, kemudian ada bantuan keuangan, ada pendapatan transfer, dan juga ada pendapatan lain-lain seperti itu. Kita pakai gitu. Nah, alokasi dana kemudian ada satu lagi yang namanya tanah bengkok. Itu tuh sebenarnya tanah yang khusus untuk, biasanya kalau tanah bengkok itu untuk kepala desa seperti itu. Jadi siapapun yang menjabat kepala desa nanti akan diberi, bukan diberi hadiah ya, tapi diberi kewenangan untuk mengelola tanah bengkok dari desa. Nah, tanah bengkok itu bukan milik kepala desa, tetapi tanah bengkok itu adalah kekayaan desa yang dikelola oleh kepala desa. Seperti itu. Nah, di sini untuk alokasi dana desa itu beda-beda setiap desa gitu. Nanti dari pemerintah juga menetapkan sendiri desa A berapa, desa B berapa. Nah, perhitungan untuk penghasilan tetap kepala desa itu ada di pasal 47, ada di peraturan pemerintah nomor 47. Wow, itu ayamnya siapa? Pasal 81 gitu. Nah, besarannya itu di pasal ini adalah kepala desa atau sekdes sebesar 70% sampai 80%. Nah, di sini alokasinya ada berapa aja nanti bisa kalian lihat seperti itu. Kemudian pendapatan desa itu apa aja dibagi menjadi 4. Bentar, mute dulu kok ya. Udah, biarin aja. Gitu, kemudian ada bantuan keuangan, itu ada bantuan dari provinsi, ada bantuan dari kabupaten atau kota, kemudian pendapatan transfer, nah itu dana desa, nanti dialokasikan ke alokasi dana desa, kemudian bagian dari hasil pajak dan retribusi, jadi ada pajak dan retribusi kabupaten, nanti itu ada bagiannya untuk desa sendiri, kemudian ada pendapatan lain-lain, ada hibah, ada sumbangan pihak ketiga, kemudian ada lain-lain pendapatan desa yang sah, seperti itu. Kemudian ada tanah bengkok. Nah, tanah bengkok itu tidak masuk formula PP 47 pasal 100 ayat 1, namun menjadi tambahan tunjangan kepala desa. Nah, ini jadi tanah bengkok ini adalah tanah untuk tunjangan kepala desa, seperti itu. Nah, pasal 10 ayat 3 Permendagri 113 tahun 2014 itu mengatakan bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan, paling sedikit 70% dan paling banyak 30% atau kebalik. Enggak, nih, di sini kalian bisa lihat aturannya. Itu pengelolaan keuangannya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke pengelolaan dana di desa. Nah, ini tentang pendapatan asli desa. Jadi, pendapatan desa itu dibagi menjadi 3 kategorinya, ada pendapatan asli desa, ada pendapatan transfer, dan ada pendapatan lain-lain. Oke.
Ya, ada 3 kategori pendapatan gitu, pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan desa itu apa? Pendapatan asli desa itu apa aja gitu? Ada tanah bengkok, ada hasil usaha swadaya, contohnya BUMDes, kemudian ada partisipasi dan gotong royong, iuran dari masyarakat desa, kemudian ada lain-lain pendapatan desa yang sah seperti itu. Kemudian ini pengelolaannya itu diatur oleh peraturan desa. Jadi bagaimana pendapatan asli desa itu diatur dan dikelola itu dari peraturan desa. Kemudian yang kedua ada pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer itu adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota dan bantuan kabupaten atau kota. Jadi transfer ini adalah bantuan dari pemerintah yang di atasnya desa. Nah, yang dasar pengelolaannya itu adalah peraturan bupati atau kota seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain itu ada hibah dan juga sumbangan, kemudian ada lain-lain pendapatan desa yang sah, dan juga ada hasil penjualan aset desa. Misalkan desa punya traktor gitu, kemudian nanti dijual. Nah, itu nanti masuknya ke pendapatan lain-lain. Itu nanti yang mengatur adalah peraturan desa seperti itu. Itu tentang pendapatan yang ada di desa. Nah, kemudian di sini ada aset desa. Nah, aset desa itu nanti pengelolaannya itu gimana? Nah, inilah intinya dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, dan sampai dengan pengendalian seperti itu. Itu cuma sekilas bagaimana aset desa itu dikelola. Nah, kemudian jenis aset desa. Nah, jenis aset desa itu ada beberapa gitu. Nah, tanah ada yang namanya tanah kas desa, kemudian pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, kemudian pelilangan ikan yang dikelola desa, kemudian lain-lain. Nah, itu adalah aset desa. Intinya adalah aset-aset yang dikelola desa yang menjadi kekayaan milik desa. Itu namanya aset desa. Nah, lanjut ke penyusunan APB desa. Kemarin udah tak jelasin, yang intinya adalah dari perencanaan, kemudian ada laporan, terus bikin RAP gitu. Kenapa Makruf? Ada apa? Makruf raise hand. Kenapa Makruf? Ada yang bisa dibanting? Oke, lanjut ya. Nah, ini tentang penyusunan APB desa gitu. Nah, penyusunan APB desa itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Ada penyusunan pendapatan, kemudian penyusunan rencana belanja, dan juga penyusunan rencana pembiayaan. Gitu. Jadi ada 3. Yang pertama adalah pendapatan desa. Tadi sudah tak jelasin. Kemudian bikin rencana belanja, kira-kira 1 tahun ke depan itu mau belanja apa aja gitu, atau mengeluarkan uang untuk apa aja gitu. Nah, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang diperoleh dan tidak akan dibayar kembali. Itu namanya belanja desa. Nah, kemudian nanti juga ada pembiayaan desa, jadi meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Jadi ini seperti investasi masuk atau investasi keluar. Dulu juga udah tak jelasin, intinya sama, hanya dia lingkupnya di desa. Kalau di daerah kemarin kan lingkupnya di daerah, nah kalau di desa ini ya lingkupnya di desa. Jadi pengertiannya ya juga sama aja seperti itu. Gitu. Terus ada yang tanya nggak sih, kan? Oke, next. Oke, nah ini pendapatan desa tadi udah ya, apa aja, ada pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan juga pendapatan lain-lain. Nah, ini langsung ke belanja desa. Jadi belanja desa itu adalah tadi semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tapi tidak perlu dibayar kembali. Nah, klasifikasi belanja desa itu terdiri atas 4 kelompok gitu. Ada bidang penyelenggaraan pemerintah atas 4 kelompok, 5. Ada penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pembangunan dari bidang kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga. Itu nanti belanja desa itu alokasinya untuk itu. Untuk pemerintahan desa, kemudian untuk pembangunan desa, untuk pembinaan kemasyarakatan, terus pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk belanja tak terduga. Nah,
kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Jadi mana dulu yang didahulukan dari belanja-belanja di atas ya tergantung dari kebutuhan yang ada di desa seperti itu. Nanti kalian bisa cari sendiri penyelenggaraan pemerintahan desa itu contohnya apa aja, pembangunan desa itu contohnya apa aja, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat sama belanja tak terduga itu contohnya apa aja. Minggu lalu udah tak jelasin sebenarnya. Ini refresh aja. Nah, ini tentang pembiayaan desa. Nah, pembiayaan desa itu terdiri dari dua, penerimaan pembiayaan sama pengeluaran pembiayaan. Gitu. Nah, penerimaan pembiayaan itu dibagi menjadi tiga. Ada silpa tahun sebelumnya atau sisa lebih perhitungan. Jadi anggaran yang tidak terpakai. Gitu. Kemudian ada pencairan dana cadangan. Nah, dana cadangan itu juga ada pembentukannya. Dan juga hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pengeluaran pembiayaan itu terdiri dari dua jenis, yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Jadi kayak penyertaan modal desa ya penyertaan modal ke instansi-instansi lain yang itu sifatnya investasi yang perlu untuk dibayar kembali. Itu namanya pembiayaan. Jadi ada dua, penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan seperti itu. Lanjut ke pelaksanaan keuangan desa. Nah, pelaksanaan keuangan desa itu intinya adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan APB desa. Nah, kegiatan pokok dalam fase pelaksanaan ini pada dasarnya dibagi menjadi dua gitu. Ada yang berkaitan dengan pengeluaran keuangan dan pelaksanaan yang ada di lapangan. Itu pelaksanaan keuangan. Kemudian prosedur penerimaan pendapatan, intinya ya bagaimana sih uang itu didapat. Jadi ada dari itu nanti tinggal ditransfer ke desa sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Nggak usah di apa namanya di itu banget gitulah, cuma sekedar tahu aja. Gitu. Terus lanjut ke penata usahaan. Nah, penata usahaan ini itu yang udah tak jelasin kemarin ya, yang tentang ada buku kas. Nah, ini adalah tentang pencatatannya. Itu namanya penata usahaan. Nanti seperti apa kita lihat di pas praktikum seperti itu. Nah, ini. Nah, kemudian ya seperti ini apa namanya? Penata usahaannya gitu. Ini juga seperti itu. Jadi cuma apa ya? Pengetahuan aja. Kemudian ada laporan kekayaan desa. Nah, itu nanti ada laporan aset, laporan kewajiban, dan laporan kekayaan bersih. Ini laporan keuangan desanya. Gitu. Nanti ada aset lancar itu apa aja, aset tidak lancar itu juga ada apa aja, kemudian ada kewajiban jangka pendek, dan juga ada kekayaan bersih. Itu nanti di laporan kekayaan desa, nanti ada praktiknya juga. Kemudian ini ada laporan pertanggungjawaban seperti kemarin ya, semester 1 itu laporan realisasi semester 1 dan laporan penggunaan semester 1, kemudian semester 2 dan juga laporan akhir tahun kapan itu dilaporkan gitu. Kemarin juga refresh aja ini. Kemudian pertanggungjawaban APB desa ini di siklus yang paling terakhir tentang pertanggungjawaban APB desa itu nanti yang bertanggung jawab adalah kepala desa. Dia bertanggung jawab ke siapa? Kepada bupati atau wali kota melalui camat. Atau sebutan lain maksudnya ya, kalau di kecamatan itu sebutannya. Ini nanti peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban daerah desa itu terdiri dari ini, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Gitu. Kemudian nanti disampaikan ke wali kota paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berjalan. Kemudian nanti kepala desa juga melaporkan kepada masyarakat luas gitu. Biasanya dipasang atau ditempel-tempel di di kelurahan itu yang baliho besar isinya infografis desa yang ada uang-uang itu apa sih namanya baliho seperti itu.
So, peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa itu yang dilampirkan itu ada 3 format: laporan pertanggungjawaban, kemudian laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah gitu. Jadi 3 ini yang harus dilampirkan nanti di pertanggungjawaban keuangan desa. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian itu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah desa berjalan secara efisien dan efektif. Ini intinya adalah untuk mengawasi dan mengendalikan atau mengawasi sistem jalannya keuangan desa. Nanti yang mengawasi ya dari kabupaten atau kota, seperti itu. Kemudian untuk ini juga terlalu penting. Nah, ini kewajiban pemerintah kabupaten atau kota terhadap pemantauan. Gitu. Nanti ada sosialisasi terkait pengelolaan keuangan desa, penyusunan perkada tata cara penyaluran, pengadaan barang, pengelolaan keuangan, kemudian pengelolaan kekayaan milik desa, kemudian inventarisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Ini adalah kewajiban pemerintah kabupaten atau kota terhadap pelaksanaan keuangan desa. Seperti itu. Nah, ini di Permendagri 113 pasal 44 itu pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa dan dana bagi hasil pajak kontribusi dari kabupaten atau kota. Jadi sudah ada peraturannya bahwa pemerintah provinsi itu wajib untuk memberi pengawasan. Kemudian kabupaten atau kota dia juga wajib untuk melakukan hal-hal ini kepada desa, sosialisasi, penyusunan, dan inventarisasi serta peningkatan kapasitas SDM. Jadi materinya itu saja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak.